Kan? Kalau kamu dekat cermin yang memantulkan, nampak diri sendiri. Tapi kita ini berhadap dengan Tuhan, ya, itu akan dari Tuhan Dia pancarkan kepada kita. Kemudian kita ini seperti cermin akan memantulkan kemuliaan Tuhan. Itu adalah sebabnya orang akan berkata, dia itu lain lah, benar, lain lah dia. Dia macam ada cahaya, macam ada sesuatu, ada energi, ya. Karena kita sedang menerima pantulan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita kepada orang yang tiada harapan. Tuhan yang pun sumber harapan, Dia, karena kita ini jenis yang memantulkan, bukan yang jenis yang sekali dipantulkan tidak pernah ada apa-apa, ya, tidak memantul, karena dia jenis yang bukan memantulkan cahaya, ya, dia bukan jenis cermin, dia jenis apa? Kain hitam kan? Dia memantul tidak apa, untuk dia saja. Tapi kalau kita ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, ya, dia akan pantulkan itu, dan kita ini seperti satelit, kan? Bagaimana? Dari bumi dia tembak ke satelit, dan satelit dia tembak balik ke bumi. Bukan satu tapi banyak. Jadi Tuhan itu memancarkan kita ini seperti satelit. Satelit itu seperti tidak guna, terapung-apung di sana sendiri, tidak kawan, terapung-apung. Tetapi dia ready untuk menerima pantulan, menerima pancaran. Apabila apa yang dia terima, dia akan pancarkan, dan kemana siaran itu, pantulan itu yang mau disampaikan. Jadi Tuhan ini apabila Dia kirim kepada kita, ini sesuatu yang profetik, saya tidak prepare ini. Tiba-tiba saya terima ini, ya. Ketika Tuhan pancarkan kepada kita, kita itu receiver yang bagus. Ini dipantul-pantul pun sekali yang tengok di komputer tidak boleh dibaca, sama tulisan yang ada kan yang tulisan tidak boleh dibaca itu, yang message tidak boleh terima, error saja. Tetapi kalau kita online dengan Tuhan, kita ada connection yang bagus dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih sampai keluar juga. Ya, kalau rencana Tuhan, ada suara Tuhan, ada penglihatan dari Tuhan, Dia pantul sampaikan kepada kita, kita akan sampaikan. Kamu dapat paham ini? Itu semua bergantung kepada diri siapa? Diri kita, ya. Bergantung kepada siapa? Bergantung kepada diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi ini ialah karena satu orang. Kamu kalau sudah tengok saya khotbah, mesti kamu tengok saya punya gandengan. Di samping saya kamu tengok screen. Tapi pagi ini tidak ada. Ya, kamu tengok itu sajalah, tangan orang angkat tangan. Ya. Kebetulan kemarin saya memang terlalu penat, dan mungkin ada kesan-kesan karena lama sudah tidak berdoa pelepasan. Mana sudah saya? Kembali sudah. Jadi rupanya ada kesan itu, kalau kita lama sudah tidak buat itu barang, dia akan membuat kita rasa, coba kamu yang jarang 1 tahun 2 tahun tidak jogging, coba kamu pergi jogging racing. Ada. Kenapa kau jogging? Tapi kalau kita sudah biasa jogging, ya, seminggu kurang-kurang sekali 2 kali, ya, memang sakit, tetapi tidak terlampau yang sampai. Jadi karena kita ini first time kita buat di RKC, di Holy Light dulu ada beberapa kali, ya. Kita berdoa untuk pelepasan supaya dia masuk bawa kerusi sampai mau tarik kerusi, kasih keluar dia melilit sudah. Ya, ada yang teriak-teriak. Sanalah si Batian turun pada kawan. Dan teman saya ada rekamannya tuh. Ya, dia bergaduh dengan tuh iblis. Ya. Tapi kita tidak sangka juga lah, kita hanya plan, panggil dan berdoa. Dan bila kita berdoa itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita biasa lihat video TV Joshua, yang pandai bersilat tuh. Ada yang tempat lain, kalau dia pergi belajar di Thailand kungfu, keluar dia punya kuntau habis kau. Jadi itu sebabnya standby. Tuhan sudah mulai bekerja.
Selain daripada yang tukang mendoa, saya perlu orang yang tagap-tagap, pindik-kah, tinggi-kah, yang penting tagap, untuk tangkap itu orang. Kalau tidak, nanti dia belasah si pastor, susah juga kan. Ya, waktu masih di Joshua pun hampir mau kena pukul, tapi karena hadirat Tuhan itu begitu kuat, dia mau pukul pada jatuh sendiri. Kamu pernah coba kamu perhatikan YouTube TB Joshua. Saya sekarang di antara hamba Tuhan, bukan menyembah dia, bukan mengagung-agungkan dia, tetapi di antara hamba Tuhan yang dipakai ramai, dia salah seorang. Saya tidak katakan dia yang paling ya, tapi dia salah seorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, saya terakhir ini yang terbaru ada dia panggil morning water. Ya, ada morning water, dia punya dia spray. Saya kira mungkin dia berdoa untuk air itu dan dia kasih spray kepada orang, dan orang itu beli, kalau dia kerasukan roh jahat dia akan beli dilepaskan. Ya, tetapi dia bawa itu ke mana, di negara Eropa. Dia mau beri free, dan orang yang dipanggil untuk ambil itu, karena ramai orang, dia hanya melalui undangan. Dia pilih orang yang untuk ambil berapa yang dia suka lah, ambil kotakku, bukan dijual, free. Jadi mereka berbaris lah. Mungkin siapa yang sudah pernah tengok dia punya YouTube ini. Orang yang dipilih untuk ambil, wah, itu bukan tidak dijual, dan hanya orang tertentu saja yang boleh dapat itu. Dan mereka pergi baris, ada yang ambil saja, tapi kebanyakannya sudah mau ambil. Wah, dia gembira lah, kan ini bukan senang dapat ini spray ini, dia ambil 2-3 terus dia pegang lama-lama jam terus terbuang. Ada yang baru mau dekat, dia coba kamu pergi, dia tahu apa nama dia itu. Nanti kita akan send ke grup, dan kamu perhatikan, ini bukan silap mata atau mata yang silap, tapi ini memang sesuatu yang pelik, ya. Tapi ada juga cara Tuhan bekerja. Yang pertama saya lihat jenis begitu ialah si Benny Hinn. Dulu ketika kata Benny Hinn, hadirat Tuhan ada di sini. Hadirat Tuhan ada di mimbar ini, dia kata. Mimbar macam begini, kaca juga. Dan dia pun mau jatuh. Dan dia panggil orang yang timnya, kamu pergi pegang mimbar itu, dia kata. Dan orang pergi, dan bila mau dekat sudah seperti begini, terus jatuh. Dia panggil lagi, orang itu mau pegang, jatuh. Itu yang pertama saya nampak bagaimana hadirat Tuhan kalau turun, orang tidak boleh tahan. Amin. Bersiap-siap. Jangan, ini dia beritahu awal, ada information awal-awal. Jangan nanti kamu heran, ya. Sekali kamu jalan dekat kamera itu rebah pula, atau kamera itu yang rebah. Jadi ini Tuhan akan melakukan apa-apa yang bagi kita pelik, tidak masuk akal, tapi itulah Tuhan akan lakukan. Oke, judul firman Tuhan pada pagi ini adalah karena satu orang. Katakan sama-sama, karena satu orang. Haleluya. Sebelum itu baru kita ucapkan bersama-sama berkat Abraham. Boleh Val? Saya dulu, di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Saya sengaja taruh Yakub, Israel karena ini orang yang sama, ya. Tapi karena di dalam Alkitab banyak menggunakan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kita mau kasih connect dengan yang sekarang ini, itu Israel. Di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Kita baca, oke, sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Lagi sekali. Di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Terakhir, di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Amin. Jadi jarak Abraham dengan kita itu 4.100 tahun. Apa yang Tuhan pernah janjikan, ucapkan kepada Abraham, itu akan jadi. Itu yang menjadi doa ini, menjadi connection. Terus kita sambung online dengan dia, walaupun 4.100 tahun jaraknya. Amin. Oke, kita lihat seterusnya. Karena satu orang. Nah, ramai orang berpikir
Allah satu orang boleh buat, ya, karena satu orang. Tapi orang akan berpikir, apa yang kita boleh buat kalau satu orang? Nah, apalagi kalau orang itu tidak punya apa-apa, tidak punya pendidikan yang tinggi, tidak punya harta, tidak punya status, posisi. Siapalah orang ini? Ya, siapakah orang yang mau dikatakan karena satu orang itu? Orang itu mesti seseorang yang luar biasa. Adakah semestinya seorang yang luar biasa? Karena satu orang. Saya ambil membawa ada 3 pribadi yang akan menjadi contoh di sini. Karena satu orang. Satu orang ini dia menghasilkan ada 2 hasil keputusan dari tindakannya. Satu yang baik dan kedua yang tidak baik. Ya. Karena satu orang punya pasal, satu ekor kerbau bawa apa? Bawa lumpur, semua terpalit. Dia punya pasal, kau ini ya, kau pergi sendiri di lumpur bawa, kau mesti palit ke semua. Karena satu, kita lihat yang pertama siapa? Karena satu orang ini. Kita lihat di dalam kitab Kejadian, satu pribadi, yaitu, coba kamu tegak. Ada. Oke. Ya. Adam. Tapi yang penting kamu tahu bahwa Adam yang pertama ini gara-gara dia, pasal-pasal dia, seluruh manusia jatuh dalam dosa. Baik waktu itu ataupun orang yang seterusnya yang tidak kena-mengena, yang tiada apa ini bukan sejaman dengannya sampai sekarang, ya. Karena perbuatan Abraham seluruh dunia berdosa, yang lahir-lahir saja terus orang bilang, wah, baby ini suci, tidak berdosa. Kau bilang tidak berdosa. Kalau buah mangga itu kalau sudah kau tengok cantik sekali, kau tengok kau buka di dalam, kalau sudah kena ada ulat, karena injek, itulah kamu jangan heran kalau ada orang ada buah nangka, ada buah apa, jiran saya buah mangga, sanggup dia bungkus satu-satu buah mangga itu, ya. Kamu tahu kenapa? Supaya jangan kena injek. Sekali dia kena injek, kau tengoklah cantik dari luar, sekali kau belah keluar itu ulat. Jadi demikian juga kita, karena benih yang pertama itu telah diinjek oleh iblis. Sehingga orang itu otomatis lahir saja terus ada ulat. Kelihatan oke, kita tengok oke, tapi ada ulat di dalam dia. Oke. Orang yang kedua. Oke, karena tindakan Adam ini dia telah diusir. Dia diberi tempat yang paling mulia di muka bumi. Paling mulia, paling bagus di muka bumi, tapi dia telah kena usir. Kalau dia saja kena usir, semua orang keturunannya tidak layak lagi masuk di tempat itu. Next, orang yang kedua ialah Nuh. Coba tengok ayatnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab bahtera engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini, orang yang sezaman dengan dia, luar biasa. Itulah yang saya maksudkan dengan si Lamuk tadi. Yang terbanyak-banyak pekerja. Hati-hati kau pemuli, kita semua ada potensi untuk seperti Nuh. Amin. Tapi jangan kita pula yang kepala, yang nama saja dia bilang. Kita semua punya potensi, kita semua ada program itu menjadi seperti Nuh. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku, kata Tuhan, di antara orang yang sama kilang dengan engkau, sama company HP dengan engkau, sama dengan apa di tempat kerja si Sylvester, orang yang sama kerja, tapi kau ini katanya orang kulihat benar. Wah, luar biasa. Kita punya ciri-ciri itu, tinus, ya.
dalam ramai-ramai askar di seluruh Malaysia ini, gabung juga Indonesia dan Singapura dan Thailand, kau yang dipandang Tuhan yang benar, luar biasa. Tuhan, saya tidak layak. Kau tahu Tuhan, saya ini pun nakal juga nih Tuhan. Ada masa-masa nakal, tapi bilang Tuhan, aku tengok kau benar. Nakal-nakal kau ini lebih nakal lagi lain semua. Mungkinlah begitu. Tuhan ini lain, ya. Kalau dia sudah berkenan, kau tidak boleh persoalkan, pertikaikan dia. Suka hati pula, kata. Kalau dia sudah suka orang itu, karena ada sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, yang buat hati senang. Kita tidak tahu kehidupan kita masing-masing. Ada yang membuat Tuhan marah, dan ada juga membuat Tuhan suka. Ada dua pribadi di sini yang membuat Tuhan marah. Perbuatannya itu sebenarnya kecil. Dan satu lagi, seorang yang sebenarnya kehidupannya tidak juga bagus sangat, tapi membuat hati Tuhan berkenan. Yang satu itu seorang raja. Ini dua-dua raja. Satu itu Raja Saul, ya. Raja Saul ini dia tunggu-tunggu Samuel untuk buat korban persembahan, lambat. Apa sih pasta ini? Lambat betul, tunggu-tunggu dia sudah jam 9, 9:30 tidak juga datang-datang mau mulai kebaktian. Tidak apalah, biar saya jadi pasta ini kali. Si Raja Saul. Dan dia buat korban persembahan. Dia tidak tahu si Samuel itu mungkin lagi tengah traffic jam. Tidak tahu dulu ada traffic jam kan. Tapi mungkin dia ada hal. Tapi peraturan tetap peraturan. Dia punya susunan itu mesti ikut. Jangan dia dibawa pandai naik. Walaupun dia raja, dia jauh berkuasa daripada Samuel, ya. Dia raja, Samuel nabi. Dia kata Samuel itu ialah nabi, tapi aku ini raja. Siapa dia? Dan dia berani ambil bahagian urapan yang Tuhan berikan kepada Samuel, dia ambil. Itu sebabnya hati-hati. Ini prinsip yang simpel tapi jelas. Ketika orang yang hanya layak buat korban persembahan itu Samuel, tapi Raja Saul dengan